Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali di channel Kalalan Urang Sunda Saguluyurna. Selamat siang rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya sedang berada di satu tempat rekan-rekan ya, yang mana tempat ini menurut saya pribadi sangat nyaman ya. Walaupun tempat ini hanya tempat sederhana ya, yang terbuat dari bambu ya, beratap asbes dan berdinding baliho dan berdinding asbes juga ya rekan-rekan. Seperti yang rekan-rekan lihat ya. Nah, di belakang saya lihat ya, dindingnya asbes dan dindingnya juga di atasnya ada baliho ya, terlihat kan? Yang bertuliskan Labaik rekan-rekan ya. Nah, baliho Labaik depan saya terlihat ini, depan saya dinding ya. Nah, ini dindingnya dinding fiber ya rekan-rekan. Nah, ini fiber. Oke, rekan-rekan. Jadi sudah terlihat ya bahwa saung ini adalah saung sederhana. Dan dilihat juga ya, di belakang saya ini adalah satu tempat ya, tempat duduk ataupun juga bisa dibilang tempat tidur ya. Ini dipergunakan Pak RT, ini bekas ranjang ya rekan-rekan, dimanfaatkan untuk beristirahat di atas gitu ya. Ada juga terlihat di situ kursi ya, kursi bambu untuk duduk, untuk ngopi ya. Di atasnya pun rekan-rekan bisa lihat ya, ini atapnya beratapkan asbes dengan bambu ya. Jadi ini cukup sederhana sekali gitu. Nah, saya pun sebagai orang dekatnya Pak RT, saya sering kali kesini ya, hanya untuk sekedar numpang ngopi, ngobrol, sharing dan lain-lain kawan-kawan ya. Alhamdulillah, oke Pak RT, alhamdulillah nih Pak RT ya, sebagai pemilik rumah datang dari bawah ya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah Pak RT. Aduh, sawalan damang Pak RT. Alhamdulillah dina saat ini mah sehat. Pak RT. Terus di manten Pak RT teh ieu teh. Biasa terus ieu netepan heula we teh. Oh, terus netepan. Ya. Pantesan saya teh ka mana namanya teh Pak RT, abi juga wieu we kalebet ka luhur Pak RT ka mana? Netepan lohor Pak RT nya. Lohon. Alhamdulillah abdi mah parantos tadi Pak RT. Terus pangpayuna. Oke rekan-rekan, sekarang saya sudah sama Pak RT ya, sebagai pemilik rumah ini, pemilik saung ini ya. Nah, Pak RT, punten, Pak RT ini lagi santai atau gimana hari ini Pak RT? Karena Ya, dilihat ya, setelannya lagi nyantai begini Pak RT. Ya, alhamdulillah di saat ini mah lagi nyantai. Tapi tadi mah dari pagi mah kerja lah biasa buat menafkahan itu di rumah gitu istilahnya keluarga. Menafkahi keluarga. Ya. Kalau boleh tahu, Pak RT itu ini kerja apa ya? Punten. Kerja ini pengedar es kristal. Pengedar kan? Pengedar, Pengedar apa Pak RT? pengedar es kristal gitu istilahnya. Oh, mungkin rekan-rekan mohon maaf ya, Pak RT ini bukan pengedar ya, tapi mungkin Pak RT ini adalah pedagang ya. Saya garis bawahi pedagang es kristal, rekan-rekan, bukan pengedar. Dikira saya teh pengedar ganja. Pak RT. Waduh, Pak RT bahaya ini. Biasa jualan kecil-kecilan. Jualan kecil-kecilan. Oke, Pak RT. Jadi rekan-rekan, Pak RT ini adalah salah satu pedagang es kristal Pak RT. Nah, boleh dijelaskan Pak RT, es kristal ini untuk apa aja sih gitu? Ya dikonsumsinya itu buat ke warung-warung, jus, istilahnya ke kantin-kantin sekolahan, mode SMP, SMA, terus ke Labaik gitu. Dijual aja itu tadi adarinnya. Didistribusikannya. Ya didistribusikannya itu. Oh, oke rekan-rekan, mungkin sedikit saya perjelas ya. Jadi Pak RT ini kesehariannya itu adalah jualan es kristal ya, yang mana mungkin
si es kristal ini disimpan dulu di satu tempat Pak RT ya. Iya, Di apa namanya? Di box di ya. box Di box yang namanya tempat penyimpanan sementara Pak RT ya. sementara sebelum diedarin gitu Sebelum disimpan dulu diedarin. dari mobil ya. Nah, Pak RT itu untuk ngedarin es kristal ini mulai jam berapa sampai jam berapa Pak RT? Biar rekan-rekan Ya, tahu. alhamdulillah itu dari setengah 6 Setengah 6 subuh ya. ya, setengah 6 subuh nyampe jam 10-an lah. Bagaimana itunya, bagaimana kelancarannya itu kita buat ngadarin gitu, istilahnya ke warung-warung. Iya, iya Pak RT. Terus Pak RT mohon maaf, dalam satu hari ya gitu untuk ngirim es kristal ini Pak RT suka habis berapa bal dalam satu hari? Nah kalau saat ini kan mulai dari pagi itu kan udah hujan ya, kadang-kadang kan jadi kenor istilahnya gitu penjualannya. Ya alhamdulillah gitulah, sedikitnya paling 15. Kalau musim-musim ini mah musim kemarau ya alhamdulillah gitu ada lebihnya dari itu. Oh begitu ya Pak RT. Jadi mungkin cuaca hujan itu sangat berpengaruh Pak RT ya. Pengaruh kalau es mah kan Ke es pengaruh. harus cerah gitu kan istilahnya, supaya harus hangat gitu kan. Yang beli itu kan harus haus kalau dari es gitu mah. Betul Pak RT. Oke rekan-rekan, jadi menurut Pak RT ya, kalau di musim dingin ya, musim hujan, jadi jualan es itu berpengaruh ya, karena mungkin satu dari konsumsinya masyarakat sendiri kan kalau musim hujan kan kurang ya Pak RT ya. Kalau musim kemarau atau musim panas mungkin kan yang jajan es Pak RT, Iya. yang jajan jus ya, sejenis minuman kan itu otomatis dicampuran dengan es kristal Pak RT. Iya. Jadi otomatis mungkin bisa laku keras Pak RT ya. Nah Pak RT boleh tahu kalau untuk per satu balnya es kristal itu berapa kilo Pak RT? 20 kiloan, sekitar 20 20 kilo. Harganya berapa Pak RT? Satu balnya? Harganya kalau kita ngedarin gitu ke penjual konsumsi ada 18.000, 20.000 per bal. Per bal Pak RT. Nah keuntungannya Pak RT sendiri dari satu bal itu berapa Ya Pak RT? alhamdulillah gitulah. Dapat kemarin goceng gitu kadang-kadang 6.000 dari satu bal itu. Dari satu bal Pak RT ya. Sekarang anggap saja Pak RT diambil sepinya Pak RT ya. Satu hari 15 bal ya. 15 kali 5 sekitar 75.000 Pak RT ya. Ya, alhamdulillah gitu. Kita Alhamdulillah. harus menyukuri yang dikasih dari Tuhan gitu istilahnya lah. Betul Pak RT. Jadi ya Pak RT ini adalah ya rekan-rekan salah satu potret masyarakat ya yang usaha kecil ya gitu. Yang kesehariannya yaitu jualan es kristal, mendistribusikan kepada pedagang-pedagang kecil katanya, ke warung-warung termasuk ke rumah makan Pak RT ya. Kayak apa? Labaik ya. Ya, Ini juga mungkin Chicken Labaik ini salah satu langganan Pak RT ya, yang tiap hari dikirim ya, didistribusi gitu. Yang lainnya ke pedagang-pedagang, terus kayak ke apa Pak RT? Ke kantin, kantin-kantin sekolah gitu. Nah, tukang poci, es gitulah. betul. Nah, jadi satu pesannya rekan-rekan ya, satu pesan dari Pak RT mungkin karena Pak RT tadi bilang penghasilan 75 itu disyukuri ya, memang betul Pak RT ya. Iya, Gitu. Jadi motivasinya daripada gak ada gitu lah. betul Pak RT. Motivasinya mungkin Pak RT buat anak-anak muda ya Pak RT ya, Iya, iya. yang saat ini mungkin sedang nganggur ya Pak RT ya. Daripada misalkan tidur nggak karuan, daripada main-main nggak karuan, lebih baik cari pekerjaan yang halal. Yang halal. Betul, karena sedikit penghasilan itu yang penting ada berkahnya Pak RT ya. Jadi jangan cari yang apa? Cari yang besar tapi tidak ada. Ya istilahnya lah buat anak-anak mah harus ada kemauan gitu, bukan istilahnya sekolah cuman pengen usaha apa, usaha ini gitu, model jadi pegawai negeri kan salah kata kita mah. Jadi kan sekolah aja buat istilahnya motivasi buat kita gitu, kemana kan menjalani, jangan istilahnya mah jangan maluan gitu istilahnya malah gengsian. Jangan gengsi ya Pak RT ya. Oke kawan-kawan, saya perjelas ya. Jadi pernyataan Pak RT ini mungkin motivasinya buat anak-anak muda yang baru lulus sekolah ya, baik itu keluar
MA, keluar kuliah. Jadi jangan menuntut untuk cari penghasilan besar, berarti seperti itu ya. Kecil tapi disyukuri dan memang harus mau berikhtiar gitu. Karena sekecil apapun kalau ikhlas insya Allah jadi berkah gitu kan, ketimbang sekarang salah gaul dan apa tidak bermanfaat buat diri sendiri atau keluarga Pak RT ya. Iya. Seperti itu. Nah ini Pak RT ini adalah salah satu contoh warga masyarakat yang usahanya kecil gitu kan, tapi tetap dijalani tiap hari Pak RT ya, walaupun misalkan harus pergi dari subuh Pak RT ya, sudah megang es dengan dingin-dingin cuaca dan dipaksakan harus megang es ya gitu tiap hari sampai jam 10 pagi Pak RT ya. Iya. Oke Pak RT, jadi ya ini Pak RT ini mungkin sifatnya pekerja keras ya menurut saya pribadi yang saya tahu gitu. Saya tahu beliau dulunya seperti apa, sekarang alhamdulillah semenjak jualan es dari taraf ekonomi juga sudah mulai membaik lah gitu kan buat keluarganya sendiri gitu. Kita sebagai orang dekatnya merasa ikut senang ya, karena dengan kemajuan seseorang tuh kita bisa termotivasi juga ya rekan-rekan, seperti itu. Nah terus Pak RT, dengar-dengar Pak RT ini lagi belajar berkebun Pak RT ya. Iya, iya. Berkebun apa Pak RT? Ya, kebun itu seadanya lah, istilahnya di atas daripada nganggur ini. Misalnya apa, buat rumahnya belum selesai, mending dipakai itu tanaman Oh gitu. tanaman, dikira saya tuh bercocok tanam Pak RT. Tanaman kecil-kecilan istilahnya itu, ngambil dari mana gitu, Oh, dari gitu. Tegal, dari sawah itu mah. Maksudnya- Bibit-bibitnya juga. Jadi Pak RT ini mungkin bisa dibilang lagi belajar apa namanya bercocok tanam berarti ya. Bercocok tanam, itu tani istilah, Bertani. tani kecil. Tuh, tapi Daripada nggak punya taninya- lahan gitu, yang ada aja dijalani. Oh begitu. Berarti taninya juga bukan di kebun berarti ya? Bukan Di mana Pak di RT? atas rumah ini mah. Oh di atas Wah, rumah. seadanya itu alatnya juga, pakai bata, pakai tanah dari sungai istilahnya. Ambil gitu bekas-bekas apa? Sampah itu mah. Itu kan nanam Ya, apa alhamdulillah. Pak RT? Nanam apa aja? Seadanya, ada bayam, ada kangkung, ada apa? Bukan cengek gitu istilahnya. Cengek, Cabai rawit Pak cabai RT. rawit, iya. Tapi lumayan Pak RT ya, Ya, daripada kita harus beli cabai rawit ya, harus beli apa tadi bawang daun ya, Oh, iya. bawang merah kan setidaknya ya rekan-rekan kalau Oh, misalkan bekas itu bang daun juga bekas beli ditanamin gitu kayak yang ke bawahnya teh. gimana Pak RT? Bawang daunnya itu yang udah beli dari warung baru ditanamin itunya teh. Bekasnya Bekasnya yang ke bawahnya nih apa aja tuh teh namanya? akarnya. Akarnya yang ada akarnya. Oke rekan-rekan ya, saya perjelas ya yang dimaksud Pak RT barusan mungkin seperti ini. Ketika istrinya belanja bawang daun ya, misalkan terus daunnya diambil buat dimasak, akarnya kan biasanya begitu ya rekan-rekan. Kalau misalkan ada akar sisa gitu dari bawang daun itu biasanya Pak RT langsung ditanami di halaman rumah di atas Pak RT ya. Itu di kebunnya di atas karena beliau lagi belajar berkebun kan. Jadi sisa-sisa dapur itu bisa dimanfaatkan untuk ditanami kembali Pak RT ya. Jadi agar kedepannya mungkin yang biasanya beli bawang daun kan bisa metik sendiri Pak RT ya. Bawang merah pun bisa ngambil sendiri ataupun misalkan kayak kemangi, serabung Pak RT ya, ataupun cabai rawit mungkin bisa juga di situ ngambil tanpa harus beli kan ke depannya. Sereh gitu. Serai juga ya rekan ada katanya ya. Kunyit, Kunyit. Jadi terus singkong. rekan sebentar lagi kita vlog ya kebunnya Pak RT katanya lagi belajar berkebun kan. Seperti apa sih kebunnya gitu. Oke. Rekan-rekan kita sambangi ya kebunnya Pak RT. Sebentar ya rekan-rekan. Kita benerin dulu kameranya biar enak ya. Oke rekan-rekan kita putar kameranya. Nah ini seputar rumah Pak RT ya. Nah kita buka pintu rahasianya rekan-rekan.
Nah ini rekan-rekannya kita ambil dari bawah. Dan ya, ini tanamannya milik Pak RT ya. Sudah terlihat ya, ini tanaman milik Pak RT yang baru belajar berkebun ya rekan-rekan. Nih, bisa dilihat ya. Ini ada tanaman kangkung ya. Ada tanaman kangkung. Ya, ini yang mana kangkung ini sisa dari masakan ya. Ini batangnya ya. Oh maaf, salah. Ini bukan kangkung, ini kayaknya semacam kayak cabai rawit ya, bahan cabai rawit. Maaf rekan-rekan, salah ya. Nah, kalau ini kangkung bener. Nah, ini kangkung ya. Ini kangkung. Ini ada juga bawang daun ya rekan-rekan. Ini bawang daun juga ya. Ini bawang daun semuanya. Nah, ini tanaman lenca ya rekan-rekan. Ini lenca. Ini batang singkong ya. Baru ditanami. Banyak beberapa batang singkong ya yang baru ditanami. Ini ada tomat juga ya. Tomat. Itu terlihat ada ini apa? Tanaman lidah mertua ya. Lidah mertua sama ini nih. Ini ada juga tomat ya. Dua tangkai ya tomat. Nah, oke rekan-rekan bisa dilihat ya, Pak RT ini sangat kreatif sekali ya. Jadi memanfaatkan lahan di atas rumahnya, daripada kosong kan dibikin penghijauan seperti ini rekan-rekan ya. Nantinya kan ketika Pak RT butuh bawang daun, bawang merah, ataupun misalkan tomat atau kemangi atau serai gitu kan, bisa diambil di sini. Nah ini serai rekan-rekan. Ini batang serai ya. Seperti ini rekan-rekan. Dan ini sangat terlihat jelas ya. Ini tempatnya ada di rumah ya, ada di atas rumah, di rooftop ya bahasa kerennya. Ini sangat terlihat sekali. Dan cuaca siang ini lumayan menuju ke cerah ya rekan-rekan. Mudah-mudahan cerah sampai nanti sore ya. Tidak hujan rintik lagi seperti kemarin dari pagi. Nah rekan-rekan, sangat indah sekali ya. Ini kita berada di atas rumahnya Pak RT ya. Dan mungkin bisa dilihat juga ya, di sini ada karung-karung nih. Pasir bekas ngebangun rumah Pak RT ya. Nah, jadi mungkin pesannya ketika rekan-rekan punya lahan kosong baik di belakang rumah, di atas rumah, bisa dimanfaatkan seperti ini ya rekan-rekan, agar nanti rekan-rekan bisa panen tanpa harus membeli ke pasar ya atau ke warung. Oke, begitu rekan-rekan video saya di siang ini, semoga bermanfaat. Video ini adalah salah satu edukasi ya rekan-rekan, video edukasi yang mana Pak RT ini sangat kreatif ya. Habis jualan ngontrol sayuran di atas rumahnya ya, gitu kan. Nah ini Pak RT kembali lagi ya, sedang santai ngerokok, ngopi kan. Bagus Pak RT, tanamannya mudah-mudahan subur ya, bisa dipanen sampai waktunya gitu kan. Jadi tanpa harus beli ke warung kan, selama Pak RT kreatif.